Berita jemaat pada ibadah hari Minggu 24 Mei 2020. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah di hari Minggu ini. Adalah kali ke-11 kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing akibat dampak virus corona. Dan patuhilah protokol kesehatan. Ibadah kita hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Widya Clarana STH selaku Ketua Majelis Jemaat GKI JAR, sebagai liturgus Bapak Penetua Ului Unru, petugas Salam Presbiter Ibu Penetua Yuniarti, pembaca berita jemaat Bapak Diakon Berli, serta rekan Majelis Jemaat, singer, organis, operator, dan seluruh pekerja GKI JAR Resort Tamiang Layang. Liturgi yang digunakan, liturgi ibadah hari Minggu Persi Keluarga Mandiri. Dengan nas Alkitab, pembacaan yang pertama diambil dari Mazmur 68, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, dan ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-35. Pembacaan yang kedua sebagai dasar penyampaian firman Tuhan diambil dari Yohanes 17, ayat 1 sampai dengan yang ke-26. Untuk hari Minggu akan datang 31 Mei 2020, liturgi hari Minggu Persi ibadah di rumah mandiri. Pimpinan ibadah Pendeta Widya Clarana STH, liturgus Ibu Diakon Mustika, pembaca berita jemaat Bapak Diakon Fredin Purba, petugas Salam Presbiter Ibu Penetua Anda Keslina. Berita keuangan sudah dikirim di WA grup jemaat dan di papan pengumuman gereja. Kemudian persembahan dari warga jemaat bisa diantar. Yang pertama, ke kotak persembahan yang ada di gereja. Yang kedua, ke sekretariat GKI JAR. Yang ketiga, ke majelis jemaat terdekat. Yang keempat, ke bendahara atau juga dapat disetorkan ke rekening jemaat GKI JAR. Atas dukungan warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya ibadah hari ini kami serahkan kepada petugas, pendeta pelayanan, dan majelis jemaat GKI JAR. Sementara pendeta dan majelis bertugas memasuki ruang ibadah, kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 7, bait 1 sampai dengan yang kedua, nyanyikanlah nyanyian baru. Sidang jemaat diundang untuk berdiri. Baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besar tangga namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat disilahkan duduk kembali. Untuk merespon petum dan salam telah disampaikan, kita naikkan pujian untuk Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 425, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa
Kita memasuki doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Mari kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan. Tuhan, kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat yang kelima. Kembali kita akan naikkan pujian untuk Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 237. Kenapa timbul perpecahan? Mari kita naikkan doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Dengan segenap hati kami naikkan ucapan syukur atas sehat kuat yang masih kami terima. Meski di tengah wabah virus corona sekarang ini, kami sanggup bertahan di tengah banyak kesulitan, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk rupa-rupa berkat yang Tuhan telah tercurah dalam hidup ini sebagai bukti bahwa Tuhan setia menyertai kami. Kami percaya dalam setiap musim kehidupan ini Tuhan ada bagi kami. Hari ini Minggu adalah kali ke-11 kami bersekutu memuliakan Engkau dalam rumah kami masing-masing. Terpisah dengan persekutuan jemaat karena bahaya COVID-19. Kami bersyukur sebab persekutuan kecil ini terus bertumbuh dan semakin mempererat hubungan keluarga. Kini firman-Mu terbentang di hadapan kami semua. Berfirman, ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan dimampukan hidup dalam kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita Minggu pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan 10 dan ayat 32 sampai dengan 35 yang dibacakan demikian. Dengan perikop perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintas awan-awan. Namanya ialah beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul.
Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau muliakan tanah milik-Mu yang gersang. Ayat 32 dan sampai dengan 35. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintas langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Pengakuan iman, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Pendeta Widya Kelana, kembali kita akan naikkan pujian untuk Tuhan dari pelengkap Kidung Jumat nomor 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup beri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Salam. Sidang jemaat yang diberkati, dalam nama Tuhan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita bersama mempersiapkan diri kita sehati di dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kiranya berfirmanlah bagi kami pada saat ini. Kami sidang jemaat Tuhan sedia untuk merenungkannya di dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini didasarkan pada Injil Yohanes, pasalnya yang ke-17 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-26, di bawah perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya akan membacakannya di dalam ayatnya yang ke-11, ayat yang ke-21 sampai yang ke-23, yang berbunyi demikian. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Amin. Sidang jemaat saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan. Dari antara permohonan yang termuat di dalam doa syafaat Yesus untuk murid-muridnya, ada satu permintaan dan permohonan yang sangat menonjol. Permohonan apakah itu? Yakni permohonan Yesus kepada Bapa agar murid-muridnya menjadi satu sama seperti Kristus dan Bapa yang adalah satu. Permohonan ini diucapkan 4 kali secara berulang, yakni di dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-21, 22, dan ayatnya yang ke-23. Ini menegaskan bahwa permohonan Yesus agar murid-muridnya tetap menjadi satu adalah permohonan yang sangat penting. Sidang jemaat saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan. Yesus sangat mengenal murid-muridnya. 3 tahun lebih kurang ia bersama-sama dengan muridnya siang maupun malam. Beberapa kali ia pernah melihat dan mendengar sendiri para muridnya berselisih dan bertengkar. Pokok perselisihan mereka adalah tentang siapa yang terbesar, siapa yang terhebat di antara mereka, dan siapa yang menjadi hamba atau pelayan bagi yang lainnya. Dan mereka bertengkar atas pokok tersebut. Sidang jemaat saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, Yesus mendidik murid-muridnya sedemikian rupa. Ia mendidik muridnya untuk hidup di dalam kasih, untuk menghindari pertengkaran atau pertikaian yang seharusnya tidak perlu terjadi. Sidang jemaat saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan, jadi bisa kita pahami betapa pentingnya permohonan Yesus agar murid-muridnya tetap menjadi satu sama seperti Kristus dan Bapa. Sebab ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka saja mereka bertengkar. Apalagi kalau Yesus tidak berada di tengah-tengah mereka ketika Yesus kembali kepada Allah Bapa. Sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, murid-murid dikatakan dalam permohonan Yesus di dalam doa syafaatnya harus tetap menjadi satu. Hidup rukun dan sepakat untuk menjadi saksi Kristus sampai pada kesudahannya. Yang pertama, mengapa murid harus menjadi satu adalah agar dunia tahu bahwa Bapa telah mengutus Yesus
bahwa Bapa mengasihi murid-murid Yesus sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Itu ditulis di dalam ayatnya yang ke-23. Dan yang kedua, supaya dunia tahu di mana Yesus berada, di sana kelak murid-murid Yesus berada. Seperti Yesus dipermuliakan, demikian kelak seluruh murid-murid Yesus dipermuliakan. Bisa dilihat di dalam ayatnya yang ke-24. Dan yang ketiga, supaya dunia tahu murid-murid Yesus hidup di dalam kasih Allah. Sidang jemaat dan saudara yang diberkati, bukan hanya murid-murid di zaman dahulu Yesus berdoa, tetapi juga doa Yesus bagi kita sekalian, murid-murid di masa kini bahkan sepanjang zaman. Yang pertama, mari menjadi satu, hidup rukun dan sepakat. Hindarilah pertikaian, pertengkaran, perselisihan yang tidak perlu terjadi. Khususnya dengan semua orang yang percaya dan juga dengan semua orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Yang kedua, mari menjadi satu, rukun dan sepakat, menghadapi tantangan dan pencobaan yang terjadi di saat ini. Mari bersatu, mari kita sepakat untuk terus mentaati arahan himbauan pemerintah, protokoler kesehatan. Ingatlah saudara, dalam badai wabah ini, yang taat punya kemungkinan lebih besar untuk tetap bertahan dan selamat. Yang ketiga, mari menjadi satu, hidup rukun dan sepakat, bersaksi bagi dunia ini bahwa Allah dalam Yesus Kristus adalah kasih. Agar dunia tahu bahwa kasih Allah ada di dalam kita dan kita mengalaminya dalam setiap musim hidup ini. Saudara, setiap orang yang bersatu hidup di dalam kasih, Tuhan menyediakan yang terbaik baginya. Dikatakan bahwa di mana Yesus berada, di sana kelak kita akan berada. Seperti Yesus dipermuliakan, demikian kelak kita dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Kita bersama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami permuliakan di dalam nama Yesus Kristus, Allah adalah kasih. Terima kasih akan firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah kami hidup dalam kebenarannya dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan. Kami menaikkan doa dan pengharapan kami. Kiranya Tuhan mengasihani kami, menolong kami sekalian. Kami mohon ya Tuhan, dunia ini, negara Indonesia, Barito Timur, bahkan dimanapun kami ada, Tuhan senantiasa setia melindungi kami dengan pertolongan Tuhan yang tiada bertepi. Sehingga kami senantiasa aman dan selamat sampai pada kesudahannya. Diberkatilah sekalian gereja dan sidang jemaat Tuhan, para pekerja dan pelayan. Tetaplah kiranya kami sehati sepikir dalam pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, di bawah Gembala Agung yakni Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami terus setia di dalam persekutuan, dalam tugas panggilan pelayanan kami, dan tetap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami percaya melalui pergumulan semacam ini, kuasa Tuhan akan senantiasa melindungi kami, persekutuan orang yang percaya. Tetaplah sidang jemaat Tuhan bertumbuh di dalam kedewasaan iman, di dalam persekutuan mandiri yang dilaksanakan di dalam rumah tangga masing-masing. Terpujilah nama Tuhan atas setiap berkat dan kebaikan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih atas rezeki, terima kasih atas setiap kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih atas tingkap-tingkap di langit yang senantiasa Tuhan bukakan bagi kami. Sehingga kami senantiasa berkecukupan di dalam pengasihan Tuhan. Berterima kasih pula kami Tuhan atas sekalian sidang jemaat yang menikmati pertambahan usia, kami mengucapkan selamat ulang tahun.
Selamat berbahagia yang menikmati pertambahan usia pernikahan. Tetaplah sehat kuat di dalam Tuhan, menerima karunia tambah karunia, tetap menjadi penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa bagi sekalian yang sakit, terkhususnya penderita positif virus corona, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang letih lesu Tuhan segarkan. Persoalan-persoalan dalam kehidupan kami bawa di dalam kuasa Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan ada kelepasan, di dalam Tuhan jalan keluar dibukakan. Kami berdoa bagi orang tua kami yang memasuki usia indah masing-masing. Tetaplah kiranya menikmati damai dan sejahtera, berbuah dan segar di dalam hormat mulia nama Tuhan. Hidup mereka ada dalam jaminan Tuhan. Kami berdoa bagi janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang terlupakan, tetap ada dalam rangkulan dan pelukan kasih setia Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami akan melangkah dalam sepanjang minggu yang akan datang. Kami percaya Tuhan Allah kami adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami kemanapun kami ada dan apapun yang kami kerjakan, kami aman dalam naungan kasih Tuhan. Segala puji kami bagi nama Tuhan, kami naikkan doa harapan kami di dalam satu nama berkuasa, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan dan dosa patah disampaikan ke pendeta. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Dengarkan nas pengantar tentang persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum kita membuka persembahan, mari kita berdoa. Berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami bagaikan sungai-sungai-Mu yang tidak pernah kering. Melewati pekerjaan yang kami tekuni, sawah, ladang, kebun, dan ternak yang Tuhan berkati, kami menerima yang terbaik dalam hidup ini. Tingkap berkat Tuhan buka, lumbung-lumbung kami terisi, terpujilah nama Tuhan. Saat ini kami bawa syukur melewati persembahan, kami serahkan persembahan dan seluruh keberadaan hidup kami, dengan tulus dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Secara persembahan kita kumpulkan, kita naikkan pujian untuk Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 132, bait pertama dan yang kedua, bersukacitalah yang halis hatinya. Jemaat di penghujung ibadah kita pada saat ini, mari kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.